Yeay, Molovers, balik lagi di Montase, masih barengan sama gue Akbari. Dan pastinya di Montase akan selalu ada diskusi film seru tiap minggunya. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya kayaknya deket banget sama kehidupan kita, tapi kayaknya sering banget dihindarin atau mungkin kayak memilih untuk gak dibahas. Nah, ini tuh adalah tentang rumah tangga, tentang mertua, dan juga tentang satu posisi paling sulit, yaitu adalah menjadi suami di tengah-tengah. Ini katanya filmnya nih based on dari sebuah film pendek yang judulnya adalah Keluarga Suami Adalah Hama. Dan spesial, hari ini kita ditemenin langsung sama salah satu pemeran dan juga aktor yang emang main juga di film ini, jadi aktor utamanya, yang dikenal dengan banyak banget peran-peran yang emosional, terus juga sering bikin hati kita tuh jadi lumayan tersentuh. Siapa sih kira-kira? Katanya sih, ini salah satu cowok tampan di Indonesia. So please welcome, this is Omar Daniel. Hai, hello. Oke, apa kabar Mar? Kabar baik, apa kabar? Ya, sehat. Jam tidur cukup tadi malam? Lumayan kan kena macet sih sebenarnya, jadi berantakan semalam, macet banget Jakarta. Oh iya benar, banjir. Iya, beberapa area banjir, jadi gitu. Kayak ya begitulah. Lu biasanya sehari tidur berapa jam? Biasanya 7-8 jam. Oh, bagus tuh sehat. Harus 7 jam lah paling sedikit. Iya, 7 jam paling sedikit. Berarti lo orangnya termasuk yang gampang tidur? Enggak, tapi emang dipaksain. Apalagi semakin kita tua, kita harus jaga kesehatan. Terus kayak bangun pagi kan kita harus olahraga dan lain-lain. Jadi biar hidupnya lebih teratur aja sih sebenarnya. Lebih enak aja ya? Iya, betul. Iya sih, setuju. Nah, tapi kalau dari lo sendiri nih, kita kan sama nih, kita belum ada yang nikah gitu kan. Tapi banyak orang bilang nih katanya kalau nikah tuh bukan cuma sama pasangan aja, tapi nikah juga sama keluarga. Nah, lo termasuknya setuju atau enggak nih? Setuju banget, apalagi kita kan tinggal di Indonesia ya, dengan budaya ketimuran ini, menikah itu bukan cuma dengan individu aja, tapi juga sama keluarganya. Yeah. Kita menikahi budayanya, kita menikahi ya seluruh keluarganya lah gitu, karena biar gimana pun kita kayak adopt keluarga mereka ke keluarga kita dan keluarga kita ke keluarga mereka gitu. Jadi saling menyesuaikan dan saling memahami satu sama lain sih. Oke. Waktu lu kecil lu berpikiran lu akan menikah umur berapa? Kalau gue dulu umur 25 lah. Tapi sekarang enggak. Waktu kecil berpikir kayak mungkin 27, 28 gitu kan ya. Iya. Cuman seiring berjalannya waktu ya memang menikah itu nggak bisa ditakdir, nggak bisa diatur, nggak bisa kita targetin, bukan suatu hal yang bisa kita targetin dan kita atur gitu kan. Jadi emang ya seperti rezeki aja gitu, datangnya kan memang sudah diatur semuanya, sudah ada yang ngatur, bukan kita. Bener. Tapi kalau punya keluarga terus tapi ada yang hama tuh bisa diatur gak kira-kira? Nah itu udah tabiat ya, harusnya sih kita bisa membasmi hama-hama itu, cuman terkadang apa yang bisa kita lakukan hanya menerima dan memaklumi. Menerima dan memaklumi? Terkadang ya. Oke. Ini kan keluarga suami adalah hama nih kan. Lu karakter lu di film ini sebagai siapa, Mar? Di sini gue berperan sebagai Damar. Damar itu adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Terus dia adalah suami dari Intan yang diperankan oleh Rehanun. Ya sesuai dengan judulnya, dia di sini punya beban yang cukup besar untuk bisa menghidupi keluarganya, ibunya, istrinya, dan adik-adiknya karena ayahnya baru aja meninggal. Jadi kita bisa bilang sandwich generation kali ya, mengemban beban yang cukup berat untuk bisa menanggung keluarganya. Dan dia harus tinggal satu rumah dengan ibunya dan juga istrinya sama adik-adiknya juga, dan disitulah konflik bermula. I see. Kalau dari judulnya sendiri, ini sebenarnya gimana sih? Ini kan lumayan nyelekit gitu loh. Kalau menurut lu gimana? Ngegambarin filmnya cukup jelas? Eye catching sih sebenarnya, judul dari awal orang pasti kayak judulnya kok kayak gini, kenapa judulnya ekstrim banget lah orang mikirnya kan seperti itu. Tapi kan sebenarnya ini cuma sekedar perumpamaan aja ya, hama itu yang dimaksud. Dan apakah cukup menggambarkan atau tidak, menurut gue sih sangat menggambarkan. Kayak orang nanya ini cerita tentang apa ya, kayak lu lihat aja judulnya, dari situ udah terbaca semuanya gitu. Kayak cuman yang digambarkan dalam film ini sebenarnya bukan soal karakternya. Jadi bukan soal ibunya toksik atau adik iparnya toksik, suaminya atau istrinya toksik, tuh enggak sama sekali. Jadi lebih ke kita menggambarkan situasinya yang memang hal tersebut yang membuat situasi tersebut terjadi. Oh, karena situasional. Jadi kalau bapaknya nggak meninggal mungkin nggak jadi hama, bisa jadi? Bisa jadi tidak ada hama itu kalau bapaknya nggak meninggal.
Bisa jadi kalau dalam perekonomian yang baik atau mungkin situasi yang lebih baik, ya tergantung apa konfliknya ya. Bisa jadi hama itu tidak muncul. Jadi ya emang situasional. Oke. Berarti sebenarnya bisa juga keluarga istri adalah hama, bisa juga? Bisa, apapun itu. Bahkan tidak terkait dengan pernikahan aja sih sebenarnya. Bahkan yang belum menikah pun juga dalam suatu keluarga bisa aja ada hama-hama itu kan gitu. Memang situasinya yang memang membuat seakan-akan ada hama atau memang ada kesulitan itu sendiri. Tapi ya itu bisa terjadi sama semua jenis keluarga sih. Oke. Nah, lu proses pendalaman karakter Damar ini gimana? Lu nanya temen lu kakak yang punya hama gitu di rumahnya atau di keluarga lu sendiri sebenarnya ada mungkin sosok-sosok kayak gitu ayo. Mungkin lebih ke pengalaman aja kali ya. Kita kan nggak harus mengalami untuk bisa tahu. Jadi survei, riset, cari tahu dari sekeliling. Teman-teman yang udah married juga banyak. Terlepas dari itu juga kita menyadari dan kita sangat dekat dengan dunia sandwich generation, dengan era sekarang dan lain-lain. Menurut gue bukan hal yang sulit untuk bisa mewujudkan karakter ini ke dunia nyata gitu, ke karakter film ini gitu. Dan kebetulan gue anak terakhir dan 3 kakak gue semuanya sudah married dari gue kecil. Jadi dunia pernikahan ini cukup dekat dan sering gue dengar dari gue kecil, konflik-konflik rumah tangga gitu sih. Jadi ya lo reflect dari situ lah ya? Iya betul, adopt dari situ. Baik. Kalau adegan paling sulit di film ini apa? Adegan yang paling sulit, kalau gue sebutin kayak takut jadi spoiler aja, nanti ditonton aja. Oke, ditonton ya. Cuman pastinya ada lah, ya. Ada ya? Ada menguras emosi banget berarti? Banget sampai shaking, sampai pusing, sakit kepala dan lain-lain itu. Dan padahal kita udah jaga mood dari pagi gitu kan, kayak udah bad mood dari pagi misalkan, udah ngatur emosi dari pagi pun juga. Hari itu kayak kerasa lama banget dan bikin ya draining banget lah gitu, capek pasti. Dan itu adegan bersama Rehanun? Bisa jadi. Nah, lu bangun chemistry lu gimana sama Rehanun? Kebetulan satu project sama Rehanun baru kali ini dan baru kenal di project ini juga. Tapi bukan hal yang sulit karena Rehanun juga sudah sangat profesional, dia senior dan dia adalah orang yang sangat terbuka untuk berkomunikasi ya. Kita sama-sama mau mewujudkan film ini dengan sebaik mungkin. Kita sama-sama sadar kita harus profesional dalam bekerja ini, artinya karya yang kita buat ini harus bagus dan melalui tahapan yang profesional juga gitu. Jadi ya sama-sama terbuka untuk nge-build chemistry. Ada kayak sempet jalan bareng dulu atau apa gitu-gitu nggak sih? Nggak ada. Karena satu dan lain hal. Semua ada alasannya lah gitu. Kenapa kita memutuskan untuk nggak banyak jalan-jalan atau terlalu banyak lovey-dovey di awal juga. Nah nanti apa alasannya mungkin bisa ditonton ada juga. Ada di film itu. Oke. Jadi tergantung treatmentnya aja. Tergantung treatmentnya, benar. Oke, ini dari proses produksi sampai sekarang tuh waktunya berapa lama sih? Sebelum gitu, production kita workshop dan juga reading kurang lebih 2-3 minggu. 3 minggu lah, 3 minggu kurang lebih. 3 minggu dan untuk proses syutingnya kurang lebih sekitar 20-22 hari. Oh normal. Itu tahun lalu atau? Betul, di November-Desember kurang lebih. Cepat juga berarti ya? Ya. Mantap sekali. Nah, kalau karakter ibu kamu nih ya kan, ini katanya diperanin sama Meriam Bellina. Nah, ini on screen-nya katanya sering berantem. Nah, sebenarnya kamu pas lagi take sama dia tuh aslinya kayak gimana sih? Ini project ke entah 4 atau 5 sama Mami Mer. Dan kebetulan di hampir semua project itu Mami Mer selalu jadi jadi mama gue. Jadi selalu happy dan enjoy bisa syuting sama Mami Mer lagi, ketemu lagi, dan dia adalah orang yang sangat hangat, sangat menyenangkan, senior yang sangat baik dan tidak menggurui, tapi nggak pelit ilmu juga, tetap sharing. Dan semua yang syuting sama Mami Mer tuh pasti tahu kalau dia setiap kali syuting pasti bawain makanan banyak banget dan makanan yang udah Mami Mer approve tuh jelas enak banget. Apa yang lu inget makanan yang dia bawa apa? Nggak semua, gue bahkan pertama kali cobain jengkol aja tuh dari Mami Mer. Oh wow. Iya, cobain pertama kali. Terus kayak semua makanan masakan rumahan dan apapun itu pokoknya Mami Mer bawa tuh pasti enak banget gitu. Oh, oke. Jadi jengkol ya. Ini itu dulu banget lah zaman dulu. Cuman biasanya ada kayak ayam goreng lah, apa segala macam gitu. Oh, gokil. Jadi sebenarnya dia baik banget. Baik banget, asli baik banget, sangat berbeda dengan yang ada di karakternya. Tapi lu sempet kayak kebawa keselnya gitu gak sih? Sama Mami Mer? Iya, waktu on screen gitu. Kalau on screen aku rasa wajar ya, karena itu kan kita saling memancing emosi kan. Kita kalau bisa nyebelin mungkin gitu kalau misalnya kita mau pancing-pancingan emosi. Cuman kalau kebawa ke dunia nyata nggak pernah. Oke. Nah, terus kalau dari lo sendiri tadi lebih sulit ngebangun chemistry sama Rehanun apa sama Mami Mer?
Dua-duanya hal yang mudah, terutama kalau Mami Mer emang udah sering kerja sama kan, jadi kayak udah tinggal recall aja sebenarnya. Kalau Rehanun memang baru tapi nggak sulit juga, jadi dua-duanya semuanya kooperatif. Dua-duanya kooperatif. Oke, menarik sih nih ya. Jadi kita bakal lihat nih sebenarnya trailernya seperti apa gitu ya. Jadi langsung aja nih kita lihat trailer dari Keluarga Suami Adalah Hamba. Kalian tuh bisa nggak sih hargain orang? Mbak udah seharian beberes rumah, masak. Segitu perhitungannya kamu ya? Ya lagi ini kenapa sensi banget sih? Mbak kan cuma di rumah doang, wajar gak sih? Kamu bebas kok mau ngapain aja. Tapi tidak di rumah ini. Lo pernah nggak kepikir kasihan sama Intan? Istri gue nggak pernah lo anggap ada. Istri gue lo berdua anggap pembantu. Mas, apapun yang terjadi, kita hadapin sama-sama sebagai keluarga. Perempuan semakin tua tuh semakin susah buat punya anak. Mama seumur kamu, mama udah punya damai loh. Mbak Intan kan ibu rumah tangga banget tuh. Ya pas lah kalau kerja jagain mama. Kok kamu ngomongnya jadi kayak gitu sih, Bel? Ada Mar juga kebanyakan di luar, Kak. Jadi kakak nggak tahu kan kalau kita di rumah juga ada partisipasinya kali, Kamu Kak. partisipasi apa di rumah ini? Coba jelasin sekarang. Mas, keluarga suami adalah keluarga yang kita pilih. Tapi bagaimana kalau ternyata mungkin kita salah pilih? Keadaan sekarang lagi sulit, Damar. Kami terpaksa harus merumahkan kamu. Kok bisa uang kuliah dipakai usaha? Mikir nggak itu gimana cara balikinnya? Damar, tolong kamu bayarin dulu ya. Coba dong Mas, rasain jadi aku ada di rumah ini, di posisi ini. Kamu pikir aku mau ada di posisi ini? Semua tanggung jawab ada di aku. Semua kerjaan sampai aku ambil. Tadi Mama udah usir aku, Mas. Aku kan gigih hadapi perih. Beban Damar terlalu berat. Emang dari awal keluarga kamu tuh udah gak suka sama aku. Harusnya gak usah dipaksain. Mama kan udah bilang, Intan gak cocok buat keluarga kita. Aku capek. Aku minta maaf udah nempatin kamu di posisi ini. Aku mau kita keluar dari rumah ini. Cuma kamu alasan aku bertahan di sini. Keluarga aku memang keluarga hama. Berdiri. Itu dia One Lovers trailernya, kira-kira gimana ya endingnya kisah Pastutri ini. Gue juga penasaran, tapi kayaknya kita sebagai penonton nggak boleh nebak-nebak dulu. Mendingan langsung aja tanya sama filmmakernya. Mungkin opsinya pasti ada dua ya kalau dari ending ya. Jadi ya mungkin bisa jadi nanti hamanya dibasmi, atau ya yang jadi korban hamanya ya makin menjadi korban gitu. Kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas kita langsung tanya aja sama Omar. Mar, kamu di sini mainnya sama siapa aja sih di film ini? Mainnya di sini ada Rehanun, ada Mami Mer, Meriam Bellina, ada Sita Marino, ada Jeremy Moremans, dan juga ada Kak Fairuz Arafi. Yeay, ini dia. Kita sudah bersama Kak Fairuz Arafik. Kak Fai, Ya. kamu gimana waktu pertama kali akhirnya sign di project ini perasaannya? Perasaannya waktu itu ditawarin pastinya ngelihat dulu ceritanya seperti apa. Terus pemainnya siapa aja, karena kan ini awal aku balik lagi, jadi pengennya tuh dapetnya ya cerita yang bagus, pemainnya juga pengen bisa main sama pemain yang bagus-bagus juga. Dan setelah aku lihat di situ ada Omar, ada Hanun, ada Mami Mer gitu. Itu kayak wah ini bagus-bagus ya gitu. Kebetulan memang aku juga pemerhati film juga gitu. Jadi kayak Omar tuh kayak apa, Hanun kayak apa tuh udah tahu lah gitu. Kalau Mami Mer nggak usah ditanyain lagi ya. Kita gitu. kecil ya. Itu udah kayak oke banget gitu. Dan ceritanya begitu aku baca tuh baru dibaca aja tuh udah ngeselin gitu. Udah kesel gregetan gitu. Apalagi pas syuting gitu kan. Nah jadi pada saat itu semenarik itu langsung aku Gas aja. gas dong pasti. Oke, siap. Mau boncengan nggak? Boleh deh. Tapi bensin lagi mahalan. Iya bener ya. Nah, tapi kalau kamu sendiri kan juga tadi kan ngomongin tentang tulisan dari skripnya. Ya. Nah, kamu sendiri sebagai penulis buku juga kayak banding-bandingin karya ini sama karya kamu gitu. Ya jangan dibandingin lah, nggak. Kalau compare agak bingung ya, karena kan kalau aku sendiri bikin buku itu memang kisah nyata dari jatuh bangun kehidupan aja sih, dan akhirnya jadi menarik, orang suka, dan sebenarnya buku yang aku buat itu memotivasi perempuan untuk move on sih. Benar.
Jadi tetap fight ya. Ya harus dong. Tapi kira-kira bakal dibikin film juga nggak tuh? Sebenarnya sudah ada yang minta sih, didoain aja. Karena kan memang harus dipikirin banget nih gitu. Karena ini cerita nyata, pasti kan agak lebih Traumatik ya? serem ya. Serem ya? Jadi melibatkan tokoh-tokoh yang di dalamnya gitu. Apakah nanti Omara bisa main di... Cocok sih ya. Bisa, Dari bisa mukanya udah cocok ya. Iya benar. Dasar. Tapi kalau Kak Fairuz sendiri nih, ceritain dong karakter kamu di film ini nih, Keluarga Adalah Hamid. Jadi aku di sini itu sebagai Sisi. Sisi ini adalah sahabatnya Intan. Dari waktu kita sekolah sampai akhirnya, jadi Sisi ini tahu segala tentang Intan nih. Kebahagiaan, mimpinya, kisah cintanya dengan Damar, seperti itu. Dan akhirnya dia harus masuk ke sebuah keluarga yang isinya hama semua gitu. Termasuk si Damarnya? Nggak tahu deh ya. Kira-kira gimana tuh? Tonton aja. Oke. Kayak gitu berarti ya? Iya, dan lucunya kan memang di cerita ini tuh yang kalau aku lihat ya gitu. Semua tokohnya itu mereka merasa tidak antagonis. Nah, itu Mereka yang benar lucu. menurut mereka. Biasanya kan kalau kita nonton film itu langsung ketahuan kan? Iya. Oh, ini antagonisnya. Oh ya, kamu jadi siapa? Ya, aku jadi antagonis gitu. Tapi di sini semua tokohnya merasa bahwa dirinya nggak antagonis. Jadi justru di sini bisa dibilang jurinya itu adalah penonton nanti. Makanya wajib nonton. Oke. Jadi Sisi bisa jadi dibilang jahat juga bisa? Gimana tuh ya? Bisa Makanya nonton. Makanya nonton. Tanggal berapa guys? Ingat Tanggal 21 Mei 2026 di seluruh bioskop. 21 Mei ya. Tapi sebelumnya kalian kan udah pernah nonton film pendeknya nih. Gimana menurut kalian? Bagus, film pendeknya bagus. Ya ceritanya menarik ya. Mhm. Dan sangat real gitu, dekat dengan kehidupan nyata. Ya benar. Itu dia real ya. Iya. Kalau kamu gimana? Bedanya apa nih? Sama yang versi sekarang long formnya kan? Sebenarnya sih Panjang. pastinya bagus banget ya, karena memang nggak beda jauh sebenarnya dengan di film ini. Bedanya di film ini itu lebih dramatik lagi juga, terus banyak isinya lagi gitu. Penasaran kan gitu. Jadi di film pendeknya ini aja sudah 200 juta penonton yang nonton gitu. Dan ini memang semenarik itu, apalagi diperankan yang aku lihat ya waktu aku ngelihat kayak film ini itu pas diperanin sama Omar sama Hanun tuh aku sampai bilang, kemana sama Omar belum sempet ketemu kita ya pas pulang. Sama Hanun tuh aku sampai bilang, gila lu bagus banget mainnya, gue baru lihat aja tuh udah kayak pengen nangis. Padahal kan udah tahu sebenarnya ya gitu jalan ceritanya seperti apa, tapi mau nangis gitu dengan emang real life banget nggak sih keadaan kayak gitu ya gitu, keadaan yang suami istri yang lu bingung lo harus gimana gitu loh. Iya sih. Udah nikah belum? Belum ya? Itu belum nikah. Nah, gimana, rekomen nggak? Nah, film ini tuh sebenarnya kalau aku yang sudah menikah ya, nggak tahu nanti kan kalau yang belum menikah harus tanya sama Omar yang mainin. Kalau yang sudah menikah, buat aku ini rekomendasi banget. Jadi nggak hanya film ini tuh buat ditonton untuk orang yang belum menikah, sudah menikah, yang sudah menikah lama, bahkan untuk para orang tua yang sudah mempunyai menantu. Jadi nih film nggak hanya untuk perempuan, nggak hanya untuk istri yang merasa bahwa oh dirinya tuh terzolimi gitu ya. Enggak. Justru di dalam film ini tuh ada laki-laki ya sebagai seorang suami harus nonton, persiapan diri, mertua harus nonton, ipar harus nonton, menantu harus nonton. Semuanya harus nonton karena ada banyak hal baik di film ini yang bisa kita ambil gitu. Jadi kayak bisa reflektif lah jadi nantinya. Betul banget. Nah tapi kan di film ini kan juga ngebahas tentang sandwich generation ya, Mon Lovers ya. Nah kalau dari Omar sendiri, lu ada di posisi itu gimana? Misalkan di real life-nya ada di posisi itu? Kalau real life ada di posisi Damar, amit-amit ya, jangan sampai. Jangan sampai ya, Jangan sampai dong. Cuman kalaupun sampai iya, apa yang akan dilakukan ini adalah hal yang sangat sulit pastinya. Karena dia harus menjaga hati dua orang, jangan sampai terluka antara ibu dan juga istrinya. Dimana dua orang ini sama-sama harus dimuliakan dan tanggung jawab kita gitu. Tapi case-nya akan berbeda kalau Damar itu anak tunggal. Case-nya akan berbeda kalau sekarang Damar itu kan punya adik laki-laki. Jadi keputusan terbaik seharusnya Damar itu
mungkin kalau Omar ya, kalau Omar akan keluar dari rumah itu gitu. Oh. Tapi tetap tanggung jawab dengan ibunya. Benar. Tapi kalau misalkan tidak punya adik laki-laki, ya Omar akan tetap jaga orang tuanya lah, pasti bareng sama istrinya gimana pun caranya gitu. Oke. Ya bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Baik, itu dari Omar. Thank you, cukup menjawab. Kalau dari kamu, Fai? Kalau aku ngelihat kasihan ya ini Omar Damarnya ada di sini soalnya jadi nggak enak gitu ya. Saya kan kalau lagi ngomongin Biasanya ngomongin Damarnya, orang di sisi di belakang kan? orangnya ada di belakang ya, orangnya nggak ada di sini gitu. Ya makanya yang tadi aku bilang kenapa orang-orang itu harus nonton film ini, benar kata Omar tadi. Jadi Omar aja yang sebagai peran Damar aja tuh merasa bahwa ya gue juga bingung nih harus memposisikan gue seperti diri gue seperti apa. Karena itu banyaknya pelajaran di dalam film ini yang memang bisa kita ambil gitu loh. Oh ternyata sebagai seorang laki-laki tuh gue harus gimana ya menempatkan diri gue biar gue tuh nggak salah gitu. Dan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri gue harus gimana, mertua, ipar dan yang lain-lain. Dan sebagai seorang sahabat juga harus gimana. Karena belajar itu kan nggak hanya dalam kehidupan aja. Tapi dari film aja kita bisa belajar kan. Banyak film-film yang kita nonton ternyata kita bisa ambil ilmu dari situ gitu. Dan itu yang membuat film ini begitu sangat menarik karena memang banyak hal yang bisa kita ambil gitu, sikap-sikap dari semua karakter yang ada di dalam film ini. Oke, menarik sih. Tapi kalau real life nih ya, kamu sebagai Intan gimana? Kamu pergi atau tetap? Kalau gue jadi Intan, amit-amit Apa sih langsung ya. tulis buku lagi? Ya bisa juga Bisa itu. juga. Bisa langsung tulis buku lagi, buku kedua langsung jadi. Oke. Nah kalau jadi Damar nih, kalau kamu tadi udah jelas ya tadi ya, kamu lebih pilih istri apa ibu tuh? Lagi-lagi itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Kalau saya nanya sama siapapun juga pasti nggak bisa jawab. Harus Yang nonton nggak sih ya? Kalau sebagai Damar harus nonton, cuman kalau sebagai Omar itu bukan hal yang mudah pastinya. Kayak bagaimanapun kita harus tetap menjaga perasaan keduanya, harus tetap memuliakan keduanya dan sebisa mungkin seimbang porsinya gitu. Susah banget ya. Aduh. Dia aja bingung tuh kan mukanya. Iya makanya. Belum nonton aja udah kusut loh Udah mukanya. bingung nih. Kalau kalian sendiri nih ya, lebih milih suami yang tinggal di rumah mertua atau istri kalian yang tinggal di rumah mertua? Lebih memilih suami tinggal di rumah mertua atau Ya istri yang tinggal di rumah mertua. lebih memilih yang mana? Iya. Pilih tinggal sendiri lah kalau suruh milih. Sendiri ya. Cuma di antara dua opsi itu, ya istri tinggal di rumah suami dong menurut saya. Iya benar-benar. Lebih ini ya, lebih nyaman ya. Dari POV cowok. Dari POV cowok. Kalau dari kamu? Kalau gue ya keluar lah, jangan di situ lo. Itu dua-duanya bukan pilihan. Dua-duanya bukan pilihan karena Iya sih, memang sulit sebenarnya. kalau lo mau happy, lo mau bahagia ya keluar dong dari rumah itu. Diri ya. Tolong pemerintah harga rumah dimurahin. Oke. Nah ini berarti harusnya suami istri tuh ngadepin konflik keluarga tuh gimana sih? Kalau kamu kan udah yang berkeluarga gitu, ngasih tahu kita gimana? Harus satu suara ya. Jadi kan setiap manusia itu kan pasti mau itu istri atau suami pasti suaranya berbeda. Tapi bagaimana caranya kita harus berdiskusi dan akhirnya mengeluarkan satu suara yang sama. Dan ini nggak hanya suara tentang suami, tapi sebagai seorang istri juga harus dihargai. Jadi harus saling. Jadi tidak ada yang dominan untuk pengambilan suara gitu. Jadi nantinya akan menjadi seperti apa, itu menjadi keputusan bersama gitu. Karena kan hati itu yang milik nggak hanya suami aja, istri juga punya gitu. Dan nantinya setelah itu kita punya support system. Support systemnya siapa? Keluarga suami dan keluarga istri yang harus bisa mensupport kita sebagai pasangan suami istri agar tetap langgeng, bahagia, dan happy. Ya, itu sih bener sih. Aduh, kocak ya bener ya. Pusing ya jadinya. Aku tuh ngebayanginnya pusing jadi ya. Tapi penasaran sih. Tapi nggak jadi takut kawin kan? Nah, mesti nonton ini dulu. Jawabannya kan ada di film ini kan, makanya. Itu dia. Tapi kalau dari kalian berdua sendiri gitu ya, sebenarnya film ini tadi paling cocok ditonton pas kapan dan sama siapa? Pas kapan, anytime, kapanpun kalian mau nonton dan ajak siapapun juga, selama usianya cukup dan masuk kriteria, tidak terbatas status ataupun gender. Mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau yang udah menikah, yang belum menikah, dan lain-lain, semua bisa nonton dan semuanya pasti
merasakan relate dan pesan-pesan apa yang bisa mereka petik pasti mereka bisa bawa pulang. Nah, sih. Itu dari Omar. Kalau dari kamu? Belajar itu untuk siapa aja. Orang bisa belajar selama umurnya cukup dan sesuai dengan kriteria umurnya. Dan film ini memang diperuntukkan untuk keluarga. Jadi semua anggota keluarga tuh bisa nonton ya. Dan ternyata pas aku tanya tadi juga sempet film ini ternyata 13 tahun plus. Dan berarti anakku yang pertama bisa nonton. Oh, Dia belajar nanti bisa belajar. jadi cowok yang oke, yang mateng, yang nggak Bisa ambil menyakiti hati pilihan, perempuan ya, gitu loh, ya kan harus dia bagaimana kayak gitu. Jadi keputusannya bisa lebih dewasa Gak nanti. apa-apa ya, biarin aja. Jadi dia seneng banget pas tahu dia bisa boleh nonton. Wah, dia happy banget gitu. Ternyata kamu boleh nonton, nak, gitu. Udah gede gitu ya. Jadi aku udah gede. Oke, tapi aku penasaran deh. Ini kan film drama ya. Pasti ada adegan-adegan emosional yang bisa bikin nangis gitu. Aku pengen nanya kalian sebagai aktor tuh bagaimana cara bisa mengeluarkan air mata di depan kamera tuh seperti apa biasanya tipsnya? Pada saat kita sudah di set itu bahkan kalau bisa sebelum masuk ke set pun kita tuh kan sudah menjadi karakter yang berbeda ya. Artinya kita datang ke lokasi apalagi sudah di depan kamera itu kan kita sudah membawa emotional baggage yang karakter tersebut bawa. Kita sudah menjadi karakter tersebut. Jadi apa yang keluar di situ memang sulit untuk diatur. Artinya terkadang ada beberapa director yang kayak gue mau lo di sini nangis ya, gue mau di sini lo nggak boleh nangisnya. Nah itu tuh nggak bisa dikontrol. Kadang-kadang dialog yang terlihat simple dan memang aturannya briefingnya kita nggak perlu nangis, tiba-tiba kita nangis sampai banjir karena emosi kita terluapkan gitu, kita mungkin nggak bisa kontrolnya. Ada juga beberapa scene yang memang seharusnya kita nangis malah ternyata kok gue belum ngerasain feel-nya, kayak gue belum perlu nangis di sini deh. Nah itu adalah hal yang nggak bisa dikontrol dan dikendalikan. Itu adalah yang emosi dan karakter kita bawakan sih sebenarnya gitu. Dan cara untuk bisa nangisnya itu teknikal ya, masing-masing orang punya caranya masing-masing. Tapi yang jelas pada saat kita sudah menjadi karakter tersebut dan yang seperti yang tadi saya bilang, kita udah bawa emotional baggage-nya, artinya ya itulah situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam diri kita karena karakter tersebut. Gitu. Jadi nggak bisa di-create ya? Sulit untuk di-create sih sebenarnya. Oke, itu dari Omar, cukup menjawab. Thank you, Mar. Dari kamu, Fai, gimana? Ya harus bisa. Sebenarnya jawaban Omar itu sudah mewakili banget tuh, udah lengkap banget. Tapi memang bagaimana cara kita mendalami karakter tersebut. Terus pada saat benar kata Omar tadi, posisinya kita tahu nih kita di mana sebenarnya harus nangis. Itu kan ada kerjasama tuh antara pemain dan sutradara juga gitu. Dan nanti yang bisa bikin kita nangis tuh apa? Ya kita bangun sendiri tuh. Kira-kira apa yang membuat bisa feel-nya dapat? Ya kita mendalami karakternya. Seolah-olah kita memang mengalami hal tersebut gitu loh. Bener-bener harus masuk ke dalam karakter tersebut kayak gitu sih. Oke, itu ya, masuk ke dalam karakter. Ya harus dong. Oke, menarik nih ya. Nggak sabar sekali lagi diingetin, Mon Lovers bisa langsung nonton aja ya kan. Ini filmnya di tanggal berapa? Mulai tanggal 21 Mei 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Yes, itu dia ya. Jadi pastinya terima kasih banyak Kak Fai. Sama-sama. Sudah datang. Terima kasih Kasih, banyak Komara thank you. sudah datang. Dan jangan lupa ya buat Mon Lovers langsung aja nonton nanti Keluarga Suami Adalah Hama di seluruh bioskop di Indonesia dan juga pastinya sukses buat segala proyeknya. Thank you. Amin. Dan buat kalian Mon Lovers jangan biarin waktu nonton keganggu kuota kritis, pakai aja Simpati Seru Nonton 40 GB cuma 105.000 buat 30 hari. Kuota gede nonton lancar, langsung aja aktifin di My Telkomsel atau akses ke bintang 363 bintang 0 pagar sekarang. Sampai ketemu sama gue Akbari ngobrol seru tentang film hanya di Montase yang bisa ditonton kalian langsung aja di channel Maxstream, channel Max Reels yang cuma ada di Maxstream TV. Bye bye.